Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Puasa kalian bagaimana? Baik-baik saja kan? Semoga tidak ada yang bolong ya puasanya sampai hari ini. Dan semoga kalian mendapatkan hikmah dari puasa yang sudah kalian lakukan. Berbicara mengenai puasa, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah melaksanakan atau menyaur hutang puasa kalian di tahun sebelumnya? Alhamdulillah sudah, ternyata kalian anak-anak yang soleh dan soleha. Berbicara mengenai menyegerakan menyaur hutang puasa, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, siapa saja yang mendapatkan keringanan puasa dalam artian boleh membatalkan puasanya? Dan yang kedua, bagaimana cara atau ketentuan mengqadha puasa tersebut? Dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berarti yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa ada beberapa golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi dibebankan kepada mereka untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan. Adapun golongan tersebut adalah yang pertama, orang yang sakit, yang kedua, orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, yang ketiga, perempuan yang sedang haid, keempat, orang yang sudah tua, dan terakhir, kelima, perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Bagaimana ketentuan bagi golongan yang pertama dan ketiga sampai ketiga? Cara mengqadha puasanya. 1. Mereka harus membayarkan hutang puasa yang dapat dilakukan di hari lain di luar puasa Ramadan. Dan tidak ada ketentuan batas akhir waktu kapan harus mengganti puasa. Namun demikian bukan berarti kalian bisa menunda-nunda untuk menyaur hutang puasa kalian. Ada baiknya kalian harus mensegerakan menyaur hutang puasa tersebut. Ingat, sebuah hutang itu akan terus ditagih bahkan sampai akhirat nanti. Yang kedua, pasti memunculkan sebuah pertanyaan. Kalaulah ternyata hutang puasa ini belum tersahurkan sampai di Ramadan berikutnya, terus bagaimana? Tetap hutang itu akan menjadi tanggungan bagi kalian untuk menyahurnya. Yang ketiga, bagaimana bila ketika menyaur hutang puasa ini digabung dengan puasa sunnah? Yang bisa disampaikan, tidak ada hadis yang menuntun bahwa menyaur puasa Ramadan itu dapat dilaksanakan bersamaan dengan puasa sunnah. Maka yang harus dilakukan adalah wajib membayarkan hutang Ramadan dulu, baru kemudian melakukan puasa sunnah. Contoh, setelah puasa Ramadan, kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Semua orang tentunya sangat ingin melakukan puasa Syawal. Tetapi
bagi beberapa golongan, khususnya bagi kita kaum perempuan, ada kalanya kita mengalami haid dan akhirnya kita berhutang puasa. Nah, yang harus kita lakukan adalah menyaur hutang puasa itu dulu. Baru kemudian kita sambung dengan puasa Syawal. Begitu juga dengan puasa Senin Kamis. Sebisa mungkin kita melakukan hutang puasa dulu, kita sahurkan dulu puasa Ramadan kita, baru kemudian kita melakukan puasa Senin Kamis. Yang keempat, bagaimana dengan niat mengqadha puasa? Sebagaimana amalan puasa Ramadan, maka mengqadha puasa kita juga harus meniatkan di dalam hati. Niat tidak perlu dilafadzkan. Niat cukup di dalam hati dan sebisa mungkin sebelum kalian tidur, niat itu sudah diucapkan di dalam hati, dan ketika kita bangun, kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah melakukan niatan tersebut. Dan ternyata misalnya kita terlewat sahur, kita kelupaan, sementara kita berniat untuk mengqadha, terus bagaimana? Lakukan saja, karena kita sebelum tidur sudah melakukan niatan qadha itu. Nah, semoga penjelasan mengenai siapa saja yang wajib mengqadha puasa dan bagaimana cara mengqadha puasa bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi kalian. Ada sedikit tips dari saya, terutama bagi kalian kaum perempuan, anak-anakku yang solehah. Bagaimana sih enaknya untuk mengingat hutang puasa? Kadang karena kita diberikan spesial ya oleh Allah, mendapatkan libur yang agak banyak, dan kadang kita terlupa berapa hutang puasa saya. Yang pertama, kalian tentunya punya kalender. Di kamar kalian terpasang kalender atau di HP kalian. Nah, ketika kalian berhutang puasa, segera mencatat hutang puasa kalian itu setiap hari. Jadi dicatat di kalendernya atau di HP-nya diberikan alarm. Itu cara untuk mengingat yang pertama. Kemudian, ketika kalian hendak menunaikan hutang puasa, kadang ada perasaan berat di hati karena tidak ada bersama dengan keluarga, ada banyak godaan di luar, makanan enak begitu banyak. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kebetulan di dalam keluarga kalian ada adik atau kakak yang mau diajak untuk berpuasa bersama, ajaklah. Atau bisa kalian melakukan dengan teman sekelas kalian, atau kalau perlu dengan teman satu sekolah sekalian diajak. Yuk kita bersama-sama menyaur hutang puasa. Insya Allah kalau dilakukan secara bersama-sama, membayar hutang puasa ini tentunya akan lebih ringan. Yang ketiga, ada kalanya kita meskipun sudah mencatat, ternyata kalender itu sudah berganti tahun dan kalender itu kita sudah buang. Pernah loh kejadian seperti itu juga ke saya dulu ketika saya masih SMP. Dan akhirnya saya lupa, hutang puasa saya 11 ataukah 13 hari. Bagaimana baiknya? Kalau untuk mengganti puasa secara syar'i, lebih baik kita mengambil yang lebih banyak. Jangan mengambil yang 11, ambillah yang 13 itu. Jadi kalau ternyata puasa kita hutangnya hanya 11, alhamdulillah yang 2 itu sudah tercatat sebagai amal ibadah kita yang lain. Terakhir, tipsnya supaya tidak menunda-nunda adalah ingatlah di dalam hati kalian bahwa belum tentu esok kita akan hidup. Sedikit menyeramkan ya terdengarnya, tapi tidak mengapa. Memotivasi diri itu perlu. Jadi hutang puasa itu akan segera kita bayar, kita segerakan. Kita tidak menunggu-nunggu sampai nanti menunggu bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang lain. Nah, anak-anakku, terutama kaum perempuan, kadang ada kebingungan di dalam hati. Ketika saya tidak puasa, lantas amalan apa yang bisa saya lakukan?
Tetap ada banyak amalan yang bisa kalian lakukan selama kalian tidak berpuasa dan tidak sholat. Silakan di pagi hari kalian tetap melaksanakan zikir-zikir pagi dan petang. Kemudian perbanyaklah sholawat di dalam hati dan juga zikir itu. Tidak mengapa kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya supaya kita lebih paham mengenai isi Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, perbanyak mendengar kajian-kajian ilmu. Tidak perlu ke masjid kalau memang kalian sedang berhalangan. Sekarang banyak sekali di media sosial kajian-kajian yang bisa kalian ikuti. Untuk anak-anakku yang soleh, anak laki-laki, kalian harus mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi itu datang ya dari diri kalian sendiri dan sebisa mungkin dilakukan sebelum Ramadan tiba. Kalian harus mempunyai target-target bahwa kalian yang pertama harus selesai puasa 30 hari. Yang kedua, ibadah-ibadah yang kalian lakukan harus lebih meningkat dari hari biasanya. Kalau misalnya biasanya sholatnya masih bolong-bolong, nah ketika Ramadan itu adalah salah satu momentum untuk menertibkan sholat kita. Lakukan kalau misalnya berat, lakukan dengan berjamaah. Kemudian ingat keutamaannya bahwa sesuatu yang dilakukan berjamaah itu jauh lebih banyak pahalanya daripada yang dilakukan sendirian. Terakhir, untuk semua termasuk untuk diri saya juga, kita harus bersama-sama mengejar keutamaan Ramadan ini, terutama ibadah di 10 hari terakhir. Jangan sampai sholat tarawih kita di 10 hari terakhir itu kita tinggal, kita gadekan dengan kita berbelanja, terutama biasanya kaum putri, berburu diskon ke mall. Tundalah dulu, atau kalau kalian ingin berbelanja, lakukan di sebelum 10 hari terakhir. Ingat, 10 hari terakhir, amalan yang dilakukan 10 hari terakhir akan dilipat gandakan. Sekian materi kita tentang ketentuan siapa saja yang mengqadha puasa. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian dan diri saya pribadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.